Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Tania, NIM 2010-2001, Prodi Ilmu Pemerintahan, semester 3 reguler. Baiklah, di sini saya akan meringkas dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan akhir. Yang pertama ialah sistem ekonomi Indonesia. Pengertian sistem ekonomi menurut Chester A. Brother adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah organisasi besar, menjalani berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tantanan tertentu. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu oikos atau oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan phous yang artinya peraturan atau aturan atau hukum. Dengan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Lalu yang selanjutnya, sistem ekonomi yang dianut setiap bangsa bersifat khas. Untuk membedakannya bisa dilihat dari sudut pandang, yaitu pertama sistem pemikiran sumber daya atau faktor-faktor produksi. Yang kedua, kebebasan masyarakat untuk menikmati suatu dengan yang lain. Ketiga, peran pemerintahan dalam pengaturan kehidupan ekonomi bangsanya. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara menjadi kesatuan-kesatuan dan digunakan untuk menciptakan tujuan dalam perekonomian. Pengertian sistem ekonomi mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi adalah kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Lalu, jenis-jenis ekonomi pada dasarnya. Setiap ekonomi terbagi beberapa jenis, seperti 1. Sistem ekonomi tradisional. Sesuai dengan namanya, terdapat di kehidupan masyarakat yang masih tradisional atau kuno. Mereka masih produksi barang sendiri dengan menggunakan cara sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak ada upah untuk memperoleh ciri-ciri sistem perekonomian tradisional adalah teknologi rendah, produktivitas rendah, belum punya motivasi untuk mengembangkan harta yang unik dan sulit berubah. Kedua, sistem perekonomian pasar atau liberal atau kapitalisme. Sistem ini adalah sistem ekonomi pasar, diperlihatkan jumlah pemerintahan dan penawaran dalam pasar. Sistem tersebut dikenal juga dengan sistem perekonomian liberal karena adanya kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tidak sekedar itu, dalam sistem ekonomi pasar, kepemilikan modal yang berperan paling besar dalam lingkungan sehingga sering disebut dengan sistem perekonomian kapitalis. Selanjutnya yang ketiga, perekonomian menurut Karl Marx. Sistem perekonomian ini dijalankan oleh pemerintahan sebagai pemegang kontrol dalam menentukan faktor produksi. Jadi jenis dan jumlah barang yang diproduksi serta alat-alat produksi yang digunakan serta alat-alat produksi yang dikuasai negara, begitu pula dengan berbagai dengan jenisnya. Keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ini merupakan campuran dari sistem pasar dan tanggung jawab, yaitu pemerintahan dan swasta memiliki peran dan proporsi yang sama dalam membangun negara. Pusat atau sosialisasi negara yang termasuk dalam klasifikasi sistem ekonomi seperti Korea Utara, Cina, dan Kuba. Amerika Serikat sistem ekonomi pasar, kapitalisme liberal, negara Eropa Timur, Uni Soviet, sistem ekonomi komando sosialisasi terpusat Indonesia, sistem perekonomian Pancasila. Lalu selanjutnya mengenai pasal dan contohnya.
Pasal 23A, pajak dan pengutang lainnya bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Contoh pembangunan nasional. Untuk dengan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Wajib pajak secara bergotong untuk membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang membantunya. Pasal 23B, macam dan harga mata uang yang ditetapkan oleh undang-undang. Contohnya, ketua dan rapat MA dipilih oleh dari Hakim Agung yang bertuang dalam undang-undang tersebut. Yang ketiga, pasal 23C. Hal ini mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Contoh, sebagaimana tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, bahwa sebagaimana umum pengelolaan keuangan negara dalam rangka terwujudnya government dalam penyelenggaraan negara. Pengelolaan keuangan negara harus dijalankan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 23D, negara memiliki suatu bank sentral yang terdiri dari kedudukan, wewenang, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Yang diatur dalam undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya. Lalu unsur-unsur kebijakan ekonomi. Yang pertama, kebijakan harga rupiah, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan, kebijakan sosial, kebijakan kesempatan kerja, kebijakan moneter, kebijakan keuangan negara dan fiskal, dan yang terakhir kebijakan industrialisasi. Lalu pembahasan yang selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapitalisme penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini memiliki 3 unsur, yaitu suatu proses yaitu perubahan terus-menerus. Yang kedua, unsur untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Ketiga, menaikkan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya akan membahas mengenai tentang dampak positif dan negatif di bidang globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, dampak positif dalam globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, memudahkan pendapatan barang impor dengan harga terjangkau. Lalu kedua, peluang mengekspor dan menjual barang ke kancah internasional. Ketiga, memudahkan terjalinnya investasi antar negara. Dan keempat, terbukanya kesempatan kerja di luar negeri. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, bisnis lokal harus saing dengan bisnis luar yang masuk ke Indonesia. Lalu yang kedua, barang lokal dalam pasar akan bersaing dengan barang impor. 3, tenaga kerja lokal bersaing dengan tenaga kerja asing. Dan yang keempat, dapat memicu gaya hidup konsumerisme. Lalu pembahasan yang selanjutnya, jenis-jenis BUMN perusahaan personal atau perusahaan presor adalah BUMN yang berbentuk perseron terbatas atau PT yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintahan, yang tujuannya untuk mengejar keuntungan masuk, dan tujuan mendirikan presero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan mengejar keuangan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Lalu pembahasan yang selanjutnya, sistem ekonomi di dalam Pancasila diimplementasikan untuk mengatur tentang perekonomian di bidang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.
dari Sabang sampai Merauke dalam memenuhi kebutuhan pokok melalui perekonomian untuk mengatur jual beli yang dilakukan setiap pedagang kepada pembeli. Berikut ini contoh penerapan ekonomi Pancasila dalam kehidupan koperasi. Koperasi adalah salah satu bentuk penerapan Pancasila yang mampu meningkatkan perekonomian suatu institusi. Lalu, koperasi adalah bentuk usaha kolektif yang memiliki asas kekeluargaan, seluruh bentuk pengelolaan dan distribusi kekayaan di dalamnya dikendalikan oleh seluruh anggota, sehingga bisa menghindari kesenjangan ekonomi antar individu. Namun, saat ini popularitas ekonomi sudah semakin surut. Kondisi ini bisa dilihat dari banyak bentuk koperasi di Indonesia yang hanya tinggal papan nama saja. Lalu, selanjutnya, ekonomi kreatif adalah gelombang ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21. Gelombang ekonomi baru ini mengutamakan intelektual sebagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Inti dari ekonomi kreatif terletak pada industri kreatif, yaitu industri yang digerakkan oleh para kreator dan inovator. Rahasia ekonomi kreatif terletak pada kreativitas dan keinovasian. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif seperti periklanan, musik, film, arsitektur, desain, fashion, kerajinan, video, pasar barang seni, dan lain-lain. Contoh dari subjek ekonomi kreatif yang pertama, 1. Periklanan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan penggunaan jasa periklanan, komunikasi suatu arah dengan media tertentu, yang meliputi proses kreasi, produksi, dan distribusi dari iklan yang dihasilkan. Misalnya perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi materi iklan, promosi kampanye hubungan publik, tampilan iklan di media cetak seperti suara, kabar, atau majalah, dan elektronik seperti televisi dan radio. Pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur, dan reklame sejenis. Distribusi dan pengiriman materi iklan atau sampel serta penyewa kolom untuk iklan. Lalu yang 2, arsitektur industri. Arsitektur adalah jasa konsultasi arsitek, pengawasan konstruksi, perencanaan kota, dan sebagainya. Ekonomi kreatif yang termasuk sektor arsitektur antara lain mencakup desain bangunan, arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, dokumentasi lelang, dan lain-lain sepertinya. 3. Kerajinan menurut Departemen Perdagangan 2009. Subsektor industri kerajinan adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi. Produksi yang dibuat dan dihasilkan oleh tenaga pengrajin, berawal dari proses desain sampai dengan proses penyelesaian, meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit rotan, bambu, kayu, logam,
emas, perak, tembaga, perunggu, besi, kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Lalu yang selanjutnya akan membahas mengenai sistem perekonomian menurut perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara menjadi satu kesatuan yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Dapat kita ketahui atau kita pahami pengertian dari sistem ekonomi mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Kesimpulannya itu adalah sistem ekonomi adalah kumpulan dari aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmurannya. Lalu selanjutnya, sistem ekonomi pada dasarnya terbagi menjadi beberapa jenis sepertinya, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, liberal kapitalisme, juga ekonomi menurut Karl Marx, lalu sistem ekonomi campuran, dan sebagainya. Lalu pusat atau sosialisasi negara yang termasuk dalam klasifikasi sistem ekonomi seperti negara-negara yang kita ketahui. Yang contohnya pertama adalah Korea Utara dan Cina. Dari kesimpulan yang dari pembahasan pertama sampai terakhir ialah mengenai sistem ekonomi Indonesia. Jadi dapat kita ketahui ekonomi adalah sistem aktivitas manusia berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan komunikasi barang dan jasa. Dan kata ekonomi itu